Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita kirim Fatihah awalan ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa jami' sahabah wal qarabah tabi'in tabi'it tabi'in ila yaumiddin thumma ila hadratil a'immah wa ila hadrati awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan hadratil a'immah al-arba'ah thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghawsi samadani syabdil qatir al-jailani qaddasallahu ruhul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghawsi samadani sabiyasan asyadili qaddasallahu ruhul aziz wa ila hadrati sultanil ulama Syaizuddin bin Abdissalam wa usulihim wa furu'ihim wa ali salsalatihim wa nakhussu khassa ila muallifi hadzal kitab wa usulihi wa furuhi wa man intama ilaihi thumma ila arwah ahli kuburina wa ahli kuburikum wa arwah jamaah manakib Syekh Hasan Asyadili wa nakhussu khassah arwah waji waldina wa usuliha wa furuiha wa man intama ilaiha thumma ila arwah muwatil muslimin millatun adam ila qiyamis saah syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ampunten sedayana badhe dimulai ngaji. Kemarin sampai mana? 12 ya. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Inna min lutfillah ya. Sesungguhnya iku sebagian dari bentuk kasih sayang Allah. Bika dengan ente apa ayyak syifa yento membuka sopo Allah laka marang ente an uyubi nafsika saking piro-piro aib nafsumu. Setelah dibuka wayasturuha lan yento nutup sopo Allah ing uyub anin nasi saking manusia. Artinya sebagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, meskipun apa aib kita ini muncul, meskipun aib kita ini nongol ke permukaan, namun aib itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aib kita ini enggak ditutup, nggak bisa jalan, Kak. Kita kelihatan jeleknya aja. Ya. Nggak bisa jalan kayak hancur. Ya, hancur gitu. Ya. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah. Nah, tapi ketika Allah membuka aib kita harus introspeksi diri. Itulah cara Allah menyayangi kita. Tapi abot pisan.
dan kita berusaha untuk menutupin itu semua. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini, ayo kita persiapkan yang baik-baik, meskipun nanti realnya di lapangan kadang-kala nggak sesuai. Allah Subhanahu wa Ta'ala nutup aib dengan dua cara. Ada yang ditutupi dari berbuat maksiat. Artinya ditutupi dari berbuat maksiat itu sebelum terjadi kita sudah ditutup. Jadi akhirnya nggak jadi berbuat maksiat. Aib kita nggak jadi kelihatan. Tapi yang kedua ditutupi dalam berbuat maksiat. Nggak ketahuan orang. Nah, hanya aib yang ditutupi itu ada dua tipe, ada tipe orang awam, ya, ada tipe orang yang khusus, khawas. Kalau tipe orang awam itu setelah selesai, tapi kalau orang khawas itu kan dijaga, baru mau sudah ditutup, sehingga nggak jadi berbuat apa itu namanya aib. Oleh karena itu kita harus sering berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hal-hal ya yang tidak kita inginkan itu tidak muncul. Kadangkala kita menginginkan sesuatu nggak tercapai yang kita tidak inginkan, kadangkala tercapai, baik itu aib ataupun tidak. Ada sebagian ulama yang memberikan doa kepada kita, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi aibku dan juga hal-hal yang mengkhawatirkan pada diriku. Ya Allahumma stur aurati wa amin rawati. Kalau air sudah kebuka, Masya Allah. Itu ayah hargina. Habis harga diri kita. Habis. Ya, iya. Kita tutupi dengan baju kita, dengan aksesoris kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ida uktita ing dalem nalikane diberi, dikasih sapa ente ad-dunya ing dunia ini, wa muni'ta lan dihalangi ente, dicegah ente asyukra ing berterima kasih, ing bersyukur, fiha ing dalam dunia, fahya mongko utawi ekta udunya, pemberian dunia, iku mihnatun, ya, jadi cobaan, fi hakika ing dalam hakmu, kita diberi kenikmatan kok nggak bisa bersyukur, itu merupakan ujian yang sangat berat sekali. Mihnatun fi haqqika. Qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Qalilud dunya utawi sedikitnya dunia iku yulhi bisa melalaikan. Ya. Bisa nutupi, bisa melalaikan apa sedikitnya dunia, antori kil akhirati, jauh dari jalan akhirat. Sedikit saja bahaya ya.
Tapi kita mintanya banyak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, ini masih terkait dengan tadi apa? Aib. Ya, termasuk kita mengumpulkan kekayaan kita, ya apapun bentuknya, kalau misalkan niat kita itu jahat, niat kita itu tidak baik, tidak diorientasikan untuk ukhrawi, ya, tentunya itu menjadi aib juga. Dan lebih parah lagi, kita ini tidak bisa bersyukur. Mikhnatun fi haqqika. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah merupakan cobaan yang besar. Karena tidak bisa mensyukuri nikmat, bisa menimbulkan kufur terhadap nikmat. Nah, orang kena cobaan itu, cobaan tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini, biasanya bentuknya macam-macam. Bisa model kita ini terjebak dalam perilaku atau hidup yang bahasa anak sekarang itu hedonis. Hedonis itu paham serba membolehkan, atau bahasa Arabnya itu ibahiyah. Ya. Ibahiyah, paham serba membolehkan. Nah, orang yang terjebak dalam paham hedonisme ini, ibahiyah ini, itu biasanya mereka mencari kepuasan yang sifatnya ada di depan mata, duniawi saja. Nah, kalau di dalam sejarah filsafat, ya, hedonisme ini sudah muncul pada zaman Yunani kuno. Saya membuat catatan, ada tokohnya namanya Aristippus sama Epikurus, ya. Nah, paham hedonis yang mendahulukan dohir saja, ya, itu ya kayak orang-orang ateis, hanya nyari kepuasan dohiriyah. Nah, ada yang meningkat seiring dengan perkembangan ilmu filsafat itu tadi, yaitu kepuasan dohir itu tidak memberikan ketenangan batin kalau tidak dilanjutkan ke hal-hal yang metafisik. Jadi dohir itu nggak ada fungsinya kalau tidak ada tambatan ruhnya atau spiritualitasnya. Nah, ini paham hedonis, ada yang hedonis murni, paham ibahiyah mahdoh, ya artinya mengedepankan kesenangan duniawi, tapi ada yang masih ingat, karena bagaimanapun juga ketika kita ini kehilangan sesuatu, mesti nyari tambatan hal-hal yang berbaru ruhani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, kumaha carana agar kita ini bisa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Ya tentunya kita melihat, kalau dari dunia itu melihat yang bawah. Alhamdulillah, ya, saya punya sepeda. Ada tetangga saya yang tidak punya sepeda, mereka kemana-mana jalan kaki. Ya, alhamdulillah. Jadi agar supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan duniawi harus melihat ke bawah. Untuk urusan ukhrawi kita harus melihat ke atas. Biar tidak merasa bangga, tidak merasa sombong. Tadi disebutkan itu adalah merupakan mikhnatun azimatun, cobaan yang besar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala.
Kana ana ya iku li ba'dihim. Nah, dalilnya apa? Kita ini diperintah oleh Allah agar bersyukur. Di Al-Quran itu sering kita mendengar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadisnya juga malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau orang itu nggak bisa berterima kasih kepada sesama, kayaknya abot kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selesaikan urusan horizontal dulu, juga urusan vertikal kita, ya horizontal, ya vertikal, agar kita ini bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kana tadi mana? Kana anaiku li ba'dihim kedua sebagian ulama. Sopo zaujatun seorang istri. Faqalat maka kemudian berkata sopo zaujah lahu terhadap ba'dihim yauman ing dalam suatu hari la akdiru tidak mampu enggak kuasa lah sopo abdi ala antagiba ing atase yento ghaib atau tidak hadir Tuan anni dariku wala antastagila dan tidak kuat atau tidak mampu, tidak kuasa aku yento sibuk Tuan bigoiri dengan selain aku. Fanutia maka kemudian dipanggil sopo ba'dum tadi idza kanat ketika ada sopo hadhihi ini zaujah ikulahi la khaliqatan bukan seorang pencipta wala maujudatan dan bukan pula yang mewujudkan wahia utawi mar'ah atau zaujah iku tuhibbu seneng sopo zaujah antajma'a ing yento mengumpulkan Tuan qalbaka ing hati Tuan alaiha ing atase zaujah fakaifa maka sepertos kumaha la uhibbu tidak cinta aku ana yo aku antajma'a ing yento mengumpulkan Tuan qalbaka ing hatimu alaiya ing atase aku Allah tentunya. Kalau bahasa kasarnya, ya aku nggak sanggup kalau hidup tanpa dirimu. Ya, kalau sudah begitu, perempuan ngomong begitu, biasanya kelepak-kelepak yang laki-laki. Ya, benar. Nah, makna ini adalah makna metaforis yang cukup mendalam. Mengenai apa? Mengenai tentang cinta, bisa juga mengenai tentang tauhid yang hanya mengisahkan aku saja, juga tentang hakikat pergantungan hati manusia, pertambatan hati manusia. Nah, karena memang pesan yang bisa kita ambil dari perkataan idza kanat hadhihi la khaliqatan wala maujudatan. Satu, ya, tentang apa? Tentang ketergantungan hati kita ini terhadap apa saja. Bukan hanya tergantung terhadap istri, bisa juga tergantung terhadap anak, tergantung terhadap pekerjaan, atau mungkin juga tergantung terhadap hal-hal yang materi, yang duniawi. Yang kedua, cinta kepada makhluk dalam bahasa metaforisnya ini harus yang rasional. Rasional itu ya kita
ditempatkan pada tempatnya. Kadangkala kalau kita sudah senang terhadap satu hal itu, ya nggak masuk akal, ya irasional. Ya. Oleh karena itu kacamatanya ya kacamata agama. Kalau memang anak itu minta sesuatu yang benar dalam kaca agama, dalam kacamata syariat, ya kita support, kita dukung. Begitu juga keluarga kita. Tapi kadangkala abot ya, menolak permintaan istri, menolak permintaan anak. Ya, bahkan orang bisa berbuat korupsi itu juga karena ada cawe-cawe, ada intervensi dari keluarga, dari istri atau dari suami atau dari kolega. Naudzubillah min dzalik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kuntu ana sapa ingsun marrotan ing dalam suatu ketika iku ing Syekh Abil Abbas Al-Mursi, berada di sisi Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Fakultu, maka kemudian berkata sopo aku fi nafsi ing dalam diriku ini, asya'a ing beberapa sesuatu. Faqala, maka kemudian dawuh sopo asy-syekh ingkanat, jikalau ada opo an-nafsu, nafsu iku laka milikmu, fasna, maka berbuatlah ente biha kelawan nafsu ma ing apa saja sikta kang hoyong ente ing ma, tapi walantas tatia, dan tidak mampu ente dzalika ing eta-eta masyikta. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini, ini dialog Syekh Athaillah dengan gurunya. Jika nafsu itu memang milikmu, maka kamu boleh berbuat sekehendak hatimu. Nah, ini sindiran telak bahwa manusia itu sama sekali tidak punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Semua itu yang mengendalikan adalah Allah yang mutlak, yang memiliki terhadap keinginan kita semua ini. Artinya apa? Ya, ingkanatin nasulaka fasna masyita. Tentang yang pertama, hakikat kepemilikan diri itu hanya bayang-bayang dalam hati kita. Manusia bukan pemilik sejati, tapi hanya Allah yang mempunyai hati kita, yang mempunyai nafsu kita. Tidak punya kuasa, karena hakikatnya yang punya kuasa, yang bisa mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian dawuh sapa Kanjeng Syekh Abul Abbas Al-Mursi, an-nafsu utawi nafsu iku kalmar'ati sepertos perempuan, kullama aktsarta ing dalem ketika memperbanyak ente ya, khisomaha ing mendebat al-mar'ah, aktsarat mongko bakal memperbanyak sopo mar'ah khisomaka ing mendebat ente. Fasallimha, maka serahkanlah ente ha ing nafsu, engkau serahkan ila robbiha, kepada pemilik nafsu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu, berbuat sopo Rob, sopo Allah, biha kelawan nafsu, ma ing sesuatu yasha'u kang menghendaki sopo Allah ing ma. Farubbama ta'ibta, maka kadang capek, lelah ente fi tarbiyatiha
ing dalam mengendalikan nafsu atau mendidik nafsu. Fala tangqatu, maka tidak nurut, tidak patuh, tidak ngikutin apa nafsu laka kepada ente. Artinya ya, nafsu itu diibaratkan seperti perempuan. Ya, perempuan tentunya manja. Ya, kadangkala kalau sudah manja kita bingung. Jadi ibarat an-nafsu kal mar'ati. Nafsu memiliki sifat yang mudah menuntut. Ya, ibu-ibu biasanya, perempuan secara umum. Ya, cepat merasa tidak puas, tidak senang, senangnya dimanja dan lain sebagainya. Semakin kita ini kesetanan, ya marah-marah, ya semakin mendebat terus. Oleh karena itu, kalau sudah dalam kondisi itu, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang waras ngalah. Jangan ngomel terus, tinggal pergi, tinggal ngerokok di pojok rumah. Insya Allah, ya. Berhenti sendiri kan? Ya, nanti berhenti sendiri. Ya. Kalau di kitab ta'lim itu kan ada syiirannya, wan nafsukat tifli intuh milhu syaba'ala hubir rodoi wa intaftim huyan fatimu. Jadi nafsu itu ya seperti orok bayi kecil. Kalau bayi itu kalau nggak disape sampai gede ya seneng net. Nah, nanti kan ada bayi jilid kedua ini beda. Ada jilid sana. Ya, nafsu seperti itu. Ya. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ya semakin nafsu itu semakin dilayani, ya semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu kita harus berani membentak, harus ada solusi, ya. Salah satunya apa? Harus ada khaufun muzaijun, ya, rasa takut yang menggetarkan hati kita. Nah, mungkin dikasih shock terapi, digertak atau apa. Nah, ya tentunya tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Nah, apalagi kita sebagai kepala keluarga, misalkan kalau ada istri kita yang lagi kondisinya kurang baik, ya. Yang kedua juga terapi yang kedua di samping yang pertama itu tadi khaufun musijun, ngasih shock terapi. Yang kedua adalah syaukun muklikun, artinya rasa rindu yang menggelisahkan hati kita akan cinta kepada Allah. Insya Allah dengan cara-cara dua tadi, hati itu nafsu kita tadi yang mengajak ke hal-hal yang negatif itu bisa diminimalisir insya Allah. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Fal muslimu, ini ya, maka utawi seorang Islam, orang yang pasrah, maksudnya muslim. Aslama yuslimu Islam, muslim. Maka utai orang yang menyerahkan diri, atau muslim, atau orang yang pasrah. Ikuman seseorang. Aslama kang menyerahkan sopoman nafsahu ing diri sendiri neman, diserahkan kepada ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalili qaulihi ta'ala, kelawan argumen dawuh atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ingstune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala iku ishtara meser sapa Allah minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman kabeh, meser anfusahum ing diri sendirine mukminin, wa amwalahum, dan beberapa harta-hartanya mukminin, bi anna lahum kelawan setune iku tetep bagi al mukminin apa al jannah, surga.
Artinya orang muslim sejati itu orang yang totalitas, total menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lagi sholat, ini wajah tuh. Itu kan artinya kita ini totalitas. Nah, jadi Islam secara harfan biharfin itu ya menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah tadi, innallaha ashtara. Dalam konsep tasawuf, ya, konsep berserah diri ini mempunyai makna kita ini meninggalkan ego kita. Menyerahkan berarti kita itu membuang ego, hoyong-hoyong kita, ya, kahoyong-hoyong orang sedaya, kehendak pribadi, kehendak yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Nah, pasrah di sini, aslama yuslimu nafsahu ilallah, ini bukan yang pasif loh ya, melainkan kesadaran bahwa manusia ini tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terkait dengan ini, Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau yang lain memberikan makna kita ini harus bisa melepaskan kepasrahan yang palsu. Pasrah palsu itu kita kan banyak. Ketika kita ikrar, pasrah ternyata masih menggantungkan dengan yang lain. Nah, juga kesadaran menyerahkan eksistensi kita ternyata juga palsu. Makanya keikhlasan kita, keridhaan kita kepada Allah itu harus kita sesuaikan dengan keimanan kita, yaitu khairihi wa syarrihi minallah. Itu kan qada qadar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, idza ahabbaka, nalikane mencintai atau menyayangi ing ente sapa maulaka bagindamu, a'rada mongko memalingkan sapa maulaka, a'rada mongko memalingkan sapa Allah, a'rada mongko memalingkan, mongko berpaling ya. A'rada mongko berpaling angka dari engkau sapa ashabuka piro-piro kawan-kawanmu, hatta la tastagila sehingga tidak sibuk engkau bihim kelawan ashabik, anhu jauh dari Allah. Wa qata'a lan memutus sapa Allah ala ikoka ing beberapa relasi-relasimu, hubungan-hubunganmu, channel-channelmu, minal makhlukina dari makhluk sedaya, hatta tarji'a sehingga bali tuan, kembali ente ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam berapa banyak, tatlubu minta atau mencari, tatlubu minta mencari, siro nafsaka ing diri siro, ila ta'ati marang ta'at, wahia utawi nafsu iku tataqa'atu duduk apa nafsu, innama tahtaju angin pastine butuh apa nafsu, ila mu'alajati, innama tahtaju ang pastine butuh ente ila mu'alajati nafsika marang mengobati dirimu, fil ibtidai ing dalam permulaannya, faida dhaqat nalikane mencicipi atau merasakan apa nafsu al minnata ing kenikmatan ing anugrah, jaat mongko dateng apa nafsu ikhtiaran ing pilihan-pilihan, fal halawah
maka utawi rasa manis atau kenyamanan, allati yaitu rasa nyaman, rasa manis, rasa enak, tajituha kang mendapatkan tuan ing halawah fil maksiati ing dalem maksiat, tarji'u mongko bali opo halawah, tajituha hale mendapatkan ente ing halawah fit ta'ati ing dalem ta'at. Artinya frasa ini, kalimat ini itu bercerita tentang kasih sayang Allah atau mahabbatullah, idza habbaka maulaka, tentang cinta Allah melalui ujian pemutusan. Ya, ujian pemutusan misalnya begini, kita ini lagi dititah Allah menjadi orang baik, kadangkala orang sekitar kita ini pada lari. Ya, kita ini ditinggal kawan. Nah, ya mungkin karena jalurnya beda. Kita ke kanan, mereka ke kiri. Kayak dulu kita ketika belum mondok itu kan kawan kita ini kan lintas. Ya, ada anak ketika semakin mengkerucut, pola kehidupannya sudah beda. Pilihan hidupnya juga beda. Nah, itu artinya kamu disterilkan Allah dari hal-hal yang kurang baik sehingga kamu diputus hubungan dengan orang-orang. Nah, pemutusan hubungan dengan makhluk itu ya tentunya seperti kita merasa ditinggalkan teman, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan sahabat juga. Yang berikutnya, akhirnya kita ini merasa kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk solusinya apa? Berarti kita ini tidak direcokin, tidak banyak kawan, berarti kita ini harus syughul ilallah, masghul billah, sibuk dengan Allah, berarti kita ini bisa menghilangkan ketergantungan kepada manusia dan kembali kepada Allah secara nyata. Saat semua saluran terputus, ya, koneksi-koneksi, kolega-kolega, kita lebih leluasa fokus terhadap Allah. Kemudian cara yang berikutnya bisa juga, yaitu apa? Cara Allah melindungi kita bisa wusul, ya. Cara Allah melindungi hambanya agar bisa wusul, yaitu kita mulai meninggalkan hal-hal yang kurang bermakna di dalam hidup kita. Meninggalkan kegiatan-kegiatan yang duniawi, tidak ada unsur ukhrawinya. Dalam pandangan tasawuf ini adalah bentuk cinta cemburu dari Allah. Allah cemburu jika hati hambanya ini berpaling dari Allah. Cinta terhadap Allah adalah merupakan cinta yang sejatinya. Cinta yang tidak bisa dibagi-bagi. Namun kita sendiri yang membagi-bagi cinta kita terhadap anak kita, terhadap profesi kita, bahkan terhadap hal-hal yang materi-materi lain. Itu barangkali para bapak, para ibu, ngaji pada malam hari ini kita sudah sampai kepada babul iman kasyajaratil khodroi. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekarang sudah jam 10 lebih 4 karena pada lelah seharian beraktivitas. Saya mohon maaf kurang lebihnya ngaji pada malam ini. Jikalau ada salah atau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan dari harus saya kira Bapak Ibu semua. Tapi yang jelas kehadiran kita di bulan majlis ilmu, majlis taklim, majlis dzikir, dan majlis sholawat serta majlis itu